Tuhan Allah Bapa surga yang kekasih, yang bertata kerajaan surga, kami mengucap syukur pada Bapa pada saat pagi hari ini. Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu dan jemaat yang berhati ya Tuhan. Kami bersyukur atas semua berkat anugerah-Mu ya Tuhan, yang Engkau berikan kepada kami. Engkau yang akan memberi kami kesehatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus, semua berkat ini ya Tuhan, kami bersyukur atas semuanya ini ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami dalam pemikiran kami, berkata kami, dalam perbuatan kami. Sering kami mengecewakan Engkau ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, tolong ya Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan yang akan mengampuni kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami akan beribadah ya Tuhan. Sucikan hati ruangan ini ya Tuhan, supaya kuasa Roh Kudus sendiri ya Tuhan yang akan menolong dan memberkati pada saat ibadah pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mohon ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa yang ambil bagian untuk haleluya, untuk dalam puji-pujian kami serahkan tangan kuasa-Mu supaya Engkau sendiri ya Bapa yang akan bikin. Begitu juga ya Tuhan, singer, musik dan kajian maupun gitar maupun haleluya aparatur dalam firman-Mu nanti ya Tuhan yang disalurkan melewati hamba-Mu ya Tuhan. Supaya Engkau sendiri ya Tuhan yang akan berkata-kata melewati kuasa Kudus-Mu sendiri ya Tuhan yang akan pimpin Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Dan pada saat ini kami bukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Dan kita lanjutkan ujian yaitu kita mendapat
tanpa saatnya, yaitu untuk menjalankan keimanan kita, menjalankan kemampuan iman dan semakin seperti dan kita ini dari ujian semuanya. Kemampuan iman. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, kami keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Berdiri dalam jangan kita lakukan ujian semua.
Kami hidup kami berarti di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kami. Karena Dia Tuhan mampukan kami menjalani firman Tuhan dan firman kami. Untuk kami bisa benar-benar menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Rabi hamba-Mu dan menyampaikan firman-Mu, berkati kami sekalian akan menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam. Apa kabar hari ini? Ya, walaupun hujan, ya jangan dianggap itu merupakan penghalang. Karena kalau kita hidup tanpa air, apalah artinya? Ya, kita akan mengalami banyak kesusahan. Karena air itu adalah kehidupan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, syukuri apa yang ada, syukuri apa yang kita rasakan, syukuri apa yang kita alami. Ya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ujian terakhir menyatakan jadikan hidupmu berarti. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, itu merupakan rinduan bagi setiap kita, umat Tuhan, agar kita hidup ini tidak percuma. Hidup kita ini berarti di hadapan Tuhan, berarti di hadapan sesama. Agar hidup kita berarti bagi Tuhan dan bagi sesama, apa yang harus kita lakukan. Mari kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9 saja. Ya. Matius pasal yang ke-9, ke-5 ayat yang ke-9. Matius 5 ayat 9 sudah dibaca. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita baca bersama-sama untuk menghilangkan rasa dingin dan menambah semangat kita. Ya, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kedamaian, kata damai, ya, itu didambakan oleh setiap orang. Ya. Situasi damai, keadaan damai itu dirindukan oleh setiap manusia di seluruh muka bumi. Karena apa? Karena ketika kita hidup penuh dengan damai, maka hidup akan terasa nyaman, enak, ya, merasa lega, di mana-mana aman, ya, enak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbeda ketika kita hidup di bawah tekanan, berbeda ketika hidup di bawah hempitan, berbeda ketika kita hidup di bawah ancaman. Di mana-mana ada ketakutan, ada rasa tidak nyaman, bahkan juga bisa membuat orang itu tertekan jiwanya dan terserang mentalnya. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, sehingga ketika orang itu hidup di bawah tekanan, tidak ada rasa damai, tidak ada rasa sukacita dalam hatinya, tidak ada rasa senang dalam pribadinya, maka orang itu akan cenderung cepat marah, emosional, ya, dan berperilaku beringas. Kenapa demikian? Ya, ketika sang suami ada tekanan di tempat kerjanya, atau istri pun ada tekanan di tempat kerja, ya, tidak ada rasa nyaman, tidak ada rasa enak di sana di tempat kerja, ya, mungkin clash dengan sesamanya, pulang-pulang, apa yang terjadi? Dia jadi sasaran siapa? Kucing juga mungkin bisa, ya. Siapa lagi yang menjadi sasaran? Anak ini, ya.
Bahkan mungkin istrinya di rumah jadi sasaran, dikit-dikit marah, atau suaminya yang di rumah ya dikit-dikit jadi sasaran kemarahan. Nah, itulah dampak di mana orang hidup di bawah tekanan, tidak ada rasa damai. Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi seperti itu apa yang harus kita lakukan? Kita mengupayakan damai. Kita mengupayakan supaya hidup kita ini nyaman, rasa enak, tentram dalam hati. Dengan berbagai macam cara kita usahakan. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi negara kita ya saat ini boleh dibilang masih belum ada rasa damai. Suasana politik masih panas. Ya, ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, ada pihak-pihak yang merasa dicurangi, ada pihak-pihak yang mencurangi katanya. Belum damai, belum ada ketentraman. Ya. Masih belum bisa saling menerima, belum bisa mengakui kesalahan, masih umum ya di mana-mana. Ini bukti bahwa di negara kita masih belum ada damai saat ini. Ya, situasi politik masih hangat, ya. Sedikit-sedikit orang bisa tersinggung, sedikit-sedikit orang bisa marah. Baik kita kasih dalam Tuhan. Saat ini ya ada kita dengar ada di rumah. Kenapa hal itu terjadi? Karena kedamaian belum ada. Kedamaian belum bisa dirasakan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nyatanya kedamaian itu dibutuhkan oleh setiap orang. Dan nyatanya juga kedamaian itu susah diwujudkan. Baik di negara kita maupun di negara-negara yang lainnya. Ya, saat ini masih sedang konflik ya, yang konflik seperti yang di Israel, Gaza, Palestina. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu apa kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ya? Maka sudah barang tentu, sudah selayaknya sebagai murid Tuhan Yesus, kita harus membawa damai. Nah, ada beberapa alasan mengapa murid Tuhan Yesus itu disebut pembawa damai. Yang pertama, murid Yesus membawa damai karena mereka telah didamaikan dengan Allah. Nah, kata didamaikan berarti sebelumnya itu ada perseteruan, ada kontras, ya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada bentrok satu dengan yang lain. Nah, itu perlu adanya apa ya? Usaha untuk didamaikan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, agar hidup bisa rukun, hidup bisa baik, hubungan satu dengan yang lain, maka seharusnya tidak ada rugi. Yang ada adalah persahabatan yang baik, sehingga kedamaian itu terwujud. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita ini didamaikan dengan Allah? Sebabnya apa? Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, itulah awal mula manusia itu pisah dengan Allah. Karena apa? Karena dosa. Karena manusia tidak taat kepada firman Tuhan, maka manusia itu disebut sebagai musuh Allah. Allah tidak mau lagi melihat muka manusia. Karena apa? Manusia sudah kecebur di dalam dosa. Dan itu mulai saat itulah hubungan manusia dengan Allah itu putus. Dan untuk nyambung itu
ada sesuatu yang mahal yang harus dikerjakan oleh Allah sendiri. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roma 5 ayat yang pertama, di sana dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di sini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi pembawa damai. Kita seharusnya yang awal kita didamaikan agar kita bisa membawa damai. Kita didamaikan melalui siapa? Melalui Kristus. Kristus bukan hanya menjadi mediator untuk menjadi pendamai, tetapi dia menjadi korban untuk pendamaian bagi umat manusia yang seharusnya dihukum oleh Allah. Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup berdamai sekarang karena Kristus, bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena jasa kita bisa hidup berdamai dengan Allah, tetapi kita bisa hidup damai itu karena Kristus yang menjadi korban bagi kita dengan memberikan hidupnya sendiri, memberikan tubuhnya sendiri, dianiaya, memberikan tubuhnya sendiri, disiksa sedemikian rupa, sehingga di situ Kristus merobohkan tembok pembatas antara manusia dengan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat seseorang dapat membawa pesan damai kalau dia sendiri telah terlebih dahulu hidup di dalam damai. Kata damai itu artinya berdamai dan sejahtera. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu di negara PBB ya, Persatuan Bangsa-Bangsa, itu dimana kalau ada negara yang konflik, maka yang dapat menyelesaikan konflik tersebut adalah negara-negara yang sejahtera. Kalau negara-negara yang suka konflik tidak mungkin akan ditunjuk menjadi pendamai, menjadi penengah. Ya, tidak mungkin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, sebagai murid Kristus, kita telah mengambil keputusan. Ketika kita mengatakan, Tuhan, aku mau menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat, aku mau menerima Engkau menjadi Allah satu-satunya dalam hidupku, menjadi Juru Selamat, maka saat itulah kita mengambil keputusan untuk berdamai dengan Allah melalui iman kepada Kristus. Allah adalah sumber damai sejahtera. Oleh karena itu ketika Tuhan Yesus bangkit, maka dia mengatakan damai sejahtera aku berikan. Damai sejahtera ada pada. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan Yesus itu bukan jadi sumber damai, tidak mungkin dia memberikan damai kepada umat manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, alangkah bahagia, alangkah sukacitanya ketika kita ambil keputusan, Tuhan, aku mau menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat mulai hari ini sama-sama. Alangkah sukacitanya bahwa saat itu pula dosa kita diampuni, kita didamaikan dengan Allah. Artinya sudah tidak ada gap lagi antara kita dengan Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau demikian, kalau kita sudah mengaku Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, menerima Dia dalam hati kita secara pribadi, kita sudah mendapatkan damai sejahtera dari Allah. Sudah selayaknya dan seyogianya
kita kemanapun kita berada dan dimanapun kita berada, maka kita seharusnya menjadi pembawa damai. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah aku sudah benar-benar didamaikan dengan Allah? Apakah masih ada dosa-dosa yang menjadi tembok pemisah antara aku dengan Allah? Masihkah ada ganjalan antara aku dan Allah? Sehingga damai itu susah rasakan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang suka membawa damai atau si pembawa damai itu akan bisa terlihat secara kasat mata wajahnya. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, kalau wajahnya macam itu, ya tidak mungkin orang itu disebut sebagai pembawa damai. Dan orang yang wajahnya bersinar-sinar, itulah orang yang disebut pembawa damai. Karena apa? Yang terpancar di luar itu asalnya dari dalam. Kalau hatinya sudah damai, ada rasa sukacita, tentu akan mengalir melalui wajah. Raut mukanya akan terlihat. Berarti dikasih Tuhan, apakah kita hari ini sudah menjadi orang yang disebut pembawa damai? Atau belum? Ketika kita mau berangkat ke gereja, mau dulu ya. Mau, ya, akhirnya apa yang terjadi? Bukan rasa damai yang didapatkan mau berangkat ke gereja, tapi panas hati yang biasa. Sehingga mulai berangkat tidak ada rasa sejahtera. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu mari kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Dan kita bisa menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Kenapa demikian? Nanti ada alasannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, murid Tuhan Yesus disebut sebagai pembawa damai karena Yesus memberi tugas murid-muridnya untuk menjadi juru damai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 5 ya, ayat 18 sampai yang ke-19. Saya bacakan saja. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, surat 2 Korintus ini menerangkan bahwa Rasul Paulus itu menjadi orang yang diberi tugas oleh Tuhan untuk menjadi juru damai, orang yang bisa membawa damai. Allah telah memberikan otoritasnya kepada setiap orang percaya, telah memberikan kepercayaannya kepada setiap orang yang mengikut Dia untuk membawa damai kepada siapa. Anak-anak Tuhan, siapapun kita menjadi duta Kristus untuk kita menjadi pembawa damai. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada suatu pesta olahraga, di situ ketika akan dimulainya atau dibukanya Olimpiade itu, tentu ada sebuah obor yang besar yang harus dinyalakan tanda dimulainya
perlombaan. Nah, seseorang yang ditunjuk untuk membawa obor, menyalakan obor yang besar itu, ya, obor kecil untuk menyalakan obor yang besar. Alangkah bangganya, alangkah senangnya, merasa tersanjung, merasa terhormat karena dia dipercaya untuk menyalakan dan diberikan penghormatan untuk menyalakan obor besar. Sehingga mata dunia melihat, oh ini orang yang dipercayakan untuk menyalakan obor yang besar. Dan tanda dimulainya perlombaan yang ada. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita juga dipercayakan Tuhan untuk menyalakan obor besar, obor perdamaian dimanapun. Karena dunia sedang berlomba-lomba, ya, dengan kuasa pasar gelap. Untuk itu, mari kita nyalakan obor perdamaian dimanapun kita berada. Mulai dari yang terkecil, jadilah pembawa damai, menjadi duta-duta damai di tengah keluarga kita. Kemudian lebih luas lagi tetangga kita, luas lagi dimanapun kita berada, di tempat kita bekerja. Lebih luas lagi, jadilah pembawa damai di mana kita pergi, agar orang bisa melihat, oh ini orang Kristen. Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur ya bahwa kita bukan hanya diselamatkan, kita bukan hanya dipilih untuk diselamatkan, tetapi Tuhan memberikan tugas, memberikan pada kita mandat, memberikan pada kita ini suatu kepercayaan untuk kita ini menjadi duta-duta Kristus, pembawa damai dimanapun kita ada. Sehingga dimanapun kita berada, kita bisa menghadirkan suasana damai. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan, suatu ketika saya mendengar ada seseorang mengatakan, Pak, kalau saya mendengar kata-kata Kristen, itu rasanya itu aduh, rasanya itu manis, rasanya anjam tentrem. Kenapa orang ini bisa mengatakan seperti itu? Dia bisa mengatakan seperti itu karena orang Kristen yang lainnya itu bisa membawa damai itu, membawa rasa damai, rasa tentram itu di tengah-tengah orang banyak, atau bahkan di hadapan orang itu secara pribadi. Bisa menghadirkan kedamaian, bisa memperlihatkan akan kehidupan si pembawa damai itu dengan baik, sehingga orang itu merasakan adil. Alangkah menyedihkan kalau orang mengatakan, oh Kristen kok koyo, ya kita dicela, ya kita dicela karena apa? Kita tidak menjadi duta damai, gagal menjadi duta damai, tetapi sebaliknya membawa panas, membawa pecahan, membawa permusuhan. Tuhan tidak mau kita seperti itu, tetapi kita harus menjadi damai, orang-orang yang dipercaya untuk menjadi damai dimanapun berada. Yang selanjutnya, murid Tuhan Yesus Kristus harus membawa damai karena itu mencerminkan karakter Kristus. Setiap orang yang membawa damai disebut sebagai anak-anak Allah. Siapakah anak-anak Allah itu? Anak-anak Allah adalah orang-orang yang mengikut Kristus. Orang Kristen. Karena Kristen itu adalah pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus itu harus mencontoh yang diikuti. Karena Tuhan Yesus itu menjadi contoh, menjadi teladan.
boleh dibilang kalau saya ambil dalam bahasa Jawa, engarso sobro. Jadi Tuhan Yesus itu menjadi teladan. Ketika Tuhan Yesus dianiaya, Tuhan Yesus dicaci maki, Tuhan Yesus ditempeleng, Tuhan Yesus diludahi, Tuhan Yesus dimaki-maki, pernahkah Tuhan Yesus membalas? Tidak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tadi malam ada seseorang yang dibahas dalam kisah. Orang ini banyak yang dimusuhi oleh dia, dan tidak terluput saya juga dimusuhi. Harus saya sampaikan kepada orang tua, ya, kita ngalah bukan berarti kalah, ya, tapi memberikan kesempatan pada dia supaya dia meluapkan nanti dia progres. Lalu saya sampaikan, walaupun saya tidak dianggap, saya tetap menyapa. Orang lain mengatakan, yuk Pak, jadi ngomongnya nggak bisa ngopo. Jangan rasa ngopo, jangan rasa takut, tidak bisa. Saya harus tetap menyapa, harus tetap, ya, setelah minggu, ya. Nah, kita hidup harus berbeda dengan mereka. Kalau mereka punya anggapan, rugi ya wong kuwi, rugi ngapi wong kuwi. Ya. Kita sebagai orang Kristen jangan seperti mereka. Karena firman Tuhan, saya akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalau kalah kejahatan dengan kebaikan, ampun kebaikan ini kebaikan. Buat, ya. Tapi sebagai anak Tuhan mari kita belajar, ya, untuk membawa damai. Walaupun orang musuh kita kita harus punya anggapan, kita harus punya apa ya, kata-kata seperti gagak karo tunggak menanti. Bapak dikasih Tuhan, istilah itu ada orang Jawa ya, gagak karo tunggak menanti. Lalu panjangnya menang yang mana? Tunggak loh. Gagak keluar sampai benar, tunggaknya tetap begitu loh. Nah, jadilah tunggak, bukan dari tunggak yang pasif, tapi jadilah tunggak yang membawa damai. Wes, kalau kita yang ngomong sebenarnya, oke, mantap. Kesan Tuhan yang akan memberikan. Itulah pembawa damai. Jangan marah, bila jadi marah. Ya. Jangan keras, bila jadi keras. Mana nanti damai? Ya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kristus diapa-apakan, dia tetap diam. Bukan berarti dia kalah. Tapi ada misi yang dia bawa untuk membawa orang-orang itu selamat. Untuk membuat orang-orang yang seharusnya mati karena dosa pelanggarannya, karena menjadi seteru Allah, maka dengan Kristus yang adalah sumber damai itu mendamaikan setiap umat sehingga boleh diselamatkan. Kalau Tuhan Yesus membalas waktu itu ditempeleng, Tuhan Yesus menang, bisa tidak? Bisa. Karena Tuhan Yesus punya tangan. Ketika Tuhan Yesus diludahi, bisa tidak Tuhan Yesus diludahi? Bisa. Karena Tuhan Yesus punya mulut dan punya ludah. Ketika Tuhan Yesus dicaci maki, bisa tidak Tuhan Yesus berhenti mencaci maki? Bisa.
Karena Tuhan Yesus punya mulut, punya lidah. Kenapa Tuhan Yesus itu tidak balas? Kalau Tuhan Yesus membalas, misinya gagal untuk menyelamatkan umat manusia. Ketika kita dimarahi, ketika kita dicaci maki, ketika kita mungkin ditempeleng, ketika mungkin kita dicaci maki, kita disakiti hati, sakit enggak? Ada perasaan ingin balas enggak? Ada secara manusia. Tapi ingat, aku pembawa damai. Ya. Karena Kristus itu pembawa damai. Oleh karena itu kita harus mencerminkan karakter Kristus. Dia adalah Allah sang sumber damai. Nah, Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pengorbanannya, itulah akhirnya setiap orang yang berdosa yang mau percaya Tuhan Yesus Kristus itu didamaikan dengan Allah melalui diri Yesus Kristus. Sebagai murid Yesus sudah sewajarnya kita mewarisi gen Yesus, kita mewarisi karakter Kristus, mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita, sehingga dunia yang penuh dengan kekacauan, dengan kehadiran kita, maka suasana menjadi damai. Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Markus pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-50, di sana dikatakan, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, ayat sebelumnya dikatakan kalau garam itu menjadi tawar, ya, itu tidak ada artinya. Artinya apa? Kalau garam itu sudah menjadi tawar, itu tidak berfungsi, sama saja dengan sampah. Tapi kalau garam itu punya sifatnya asin, ya masih ada pada dirinya, maka garam itu akan berfungsi sebagai bumbu masak, penyedap, ya, untuk membuat masakan lebih enak. Tapi kalau sudah hilang rasa asinnya, pasti itu tidak ada artinya lagi. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, begitu pula kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau perilakunya, kehidupan sehari-harinya sama seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan, suka bentrok, ya, suka padu, suka cekcok dengan tetangga, itu tidak akan menjadi berkat. Itu artinya kehilangan rasa asing dalam hidupnya. Tapi kalau kita bisa membawa damai, kita hidup sebagai orang yang mencerminkan Kristus, maka rasa asing itu ada. Bukan berarti rasa asing keringat kita, bukan, tetapi fungsi kita itu ada di tengah-tengah masyarakat. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, Tuhan kita Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera. Seseorang dapat membawa damai bila dia terlebih dahulu didamaikan dengan Allah. Apabila seseorang telah berdamai dengan Allah, maka dia adalah duta Allah sebagai orang yang pembawa damai. Sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus menjadi juru damai dalam dunia ini, demikian juga kita. Sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan memperingati Kristus yang disengsarakan yang akan menjadi juru damai, yang akan disengsarakan untuk mendamaikan kita dengan Allah. Kita akan memperingati itu. Maka mulai hari ini kita akan terus ke arah sana, supaya kita benar-benar menjadi orang yang
bisa meresponi akan kesengsaraan Tuhan dan mengaplikasikan semuanya itu dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah-tengah masyarakat dimanapun kita berada. Kita orang yang percaya Tuhan disebut sebagai murid. Guru kita adalah Tuhan Sang Pembawa Damai. Maka kita sebagai murid, kita juga menjadi duta damai, Sang Pembawa Damai dimanapun kita berada. Kiranya firman Tuhan menolong kita untuk kita bisa menjadi pencerminan Kristus, orang yang mencerminkan Kristus, menjadi orang yang membawa damai dimanapun kita berada, dan kita menjadi berkat bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih kami bersyukur bahwa firman hari ini sudah mengarahkan kepada kami untuk nantinya kami boleh mengerucut kepada hari kesengsaraan Tuhan, di mana Tuhan Yesus berkorban untuk mendamaikan dan menyelamatkan kami orang-orang berdosa ini dengan Allah Bapa. Tuhan, Engkau sudah mengajari kami bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah situasi yang panas, situasi yang kacau balau, yang kehilangan rasa damai. Saat itu Tuhan Kau jadikan kami duta-duta damai, Sang Pembawa damai dimanapun kami berada. Mulai dari lingkup yang terkecil, yaitu dari keluarga kami. Ampuni jika di dalam kehidupan keluarga kami mungkin seringkali ada cekcok, seringkali selisih paham, seringkali tidak ada rasa sukacita, seringkali kami kehilangan rasa damai. Namun Engkau mengingatkan kami bahwa kamilah orang-orang yang membawa damai di tengah-tengah keluarga, sehingga keluarga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain melihat betapa damai sejahteranya para pengikut Tuhan, baik secara pribadi maupun keluarganya. Karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk kami dimampukan Tuhan menjadi pembawa damai di tengah keluarga. Demikian pula ya Tuhan, dimanapun kami berada, di lingkungan kami, di tempat kami bekerja, bahkan dimanapun kami berada, kami bisa mencerminkan karakter Kristus dalam ibadah, yaitu Sang Pembawa Damai. Dengan demikian kehidupan kami, jika kami bisa membawa damai, banyak orang yang percaya dan mengenal Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat dan hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Tolong dan mampukan kami untuk kami bisa menjadi orang-orang yang disebut pembawa damai atau duta-duta perdamaian dari Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tolonglah kami untuk kami mengerti lebih dalam, menyelami firman Tuhan, bahkan menerapkan firman dan firman kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Damai Sejahtera, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Setelah
Terima kasih dan ini harus menggunakan seperti dan firman Tuhan kita suami dalam ujian yaitu berikan tersebut. Kami bersyukur ya Tuhan pada saat ini anak dan anakmu boleh berkumpul bersama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap firman yang Tuhan sampaikan ya Tuhan dapat memberkati setiap firman. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Ya Bapak, saat ini kami bersatu hati, kami akan berdoa syafaat dengan Tuhan. Setiap doa-doa yang kami panjatkan biar sini yang memberkati. Ya Bapak, kami berdoa Tuhan ya kami untuk gereja di tempat ini, biarlah setiap ibadah yang sudah ada boleh kami berkati, yaitu ibadah minggu, ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, ibadah rumah tangga, biarlah setiap ibadah yang kami adakan ini ya Tuhan dapat memberkati kami, dapat menguatkan setiap iman dan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya Bapak, kami juga berdoa Tuhan ya untuk Bapak Ibu Gembala dan Tuhan percaya untuk mengembalakan kami tempat ini, biarlah hamba ini mendapatkan sukacita yang dari Tuhan, mendapatkan kekuatan kesehatan yang dari Tuhan, dan untuk memberkati dalam setiap layanannya, di dalam rumah tangganya, di dalam setiap usaha pekerjaannya, di dalam masa tuanya ini Tuhan, dan hamba ini senantiasa mendapatkan berkat-berkat yang dari Engkau. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Ya Bapak, kita berdoa Tuhan dengan untuk hamba-Mu itu Siska dan juga Bapak Petrus serta keluarganya, biarlah Roh Kudus Tuhan senantiasa memberkati mereka dan biarlah Roh Kudus senantiasa menyertai dalam setiap pelayanan dan juga pekerjaannya ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Ya Bapak, kami sudah berdoa Tuhan menyerahkan untuk jika Jumat ini kami menyerahkan untuk setiap iman kami menyerahkan untuk setiap kehidupan kami. Biar Tuhan sendiri yang memakai kami dan biar sendiri Tuhan sendiri yang memberkati setiap iman kami ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk jemaatmu yang sudah ya Tuhan. Biar kami sendiri yang memberkati, memberikan kekuatan istirahat dan memberikan ketenangan hati dan kedamaian hati dan di dalam hidup Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Ya Bapak, kami juga berdoa Tuhan dan untuk saudara kami dan saat ini berada di luar negeri, di luar daerah. Biar kami sendiri ya Tuhan yang menjamah mereka, biar kami sendiri ya Tuhan yang memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka yang bekerja di luar sana juga mendapatkan damai yang sejahtera di Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ya Bapak, kami juga berdoa Tuhan dan untuk anak-anak kami yang saat ini sudah di sekolah ya Tuhan, baik yang masih pada di PAUD, di TK, SD, SMP, SMA, bahkan berada di bangku kuliah Tuhan, biar sendiri yang memberkati kita semua ya Tuhan. Berkati apa yang di segala kita dipakai ya Tuhan, dan berkati apa yang di segala kita berkati ya Tuhan. Dan itu tugas sekolahnya, tugas berkatinya, tugas senantiasa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Ya Bapak, menyerahkan Tuhan untuk anak kami itu, biar kami sendiri dan memberkati kepada kesehatannya, memberkati dalam setiap kesehariannya dan dalam setiap apa yang dirasakan anak kami itu dapat segera pulih dan dapat segera siap kembali seperti semula. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Ya Bapak, Tuhan menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, biar kami sendiri ya Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Bapak, menjalankan doa Anda ini, biar sendiri yang memberkati setiap doa-doa kami ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah berjaya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Dan persahabatan, Tuhan sendiri yang akan memberkati dalam kami. Dan itu selanjutnya yaitu persembahan kita ini dalam ujian yaitu betapa hatimu yang bertugas kami Kalau kami belajar dari surga itu ya, kami bersyukur Tuhan, memberikan kami memberikan kami tepat di dalam keuangan, yaitu kesehatan kami maupun kedamaian kami. Itu semua menentukan kita Tuhan dan
Dan kami bangkitkan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami atas setiap Tuhan, setiap makhluk dan dengan kami. Kiranya Tuhan memberikan hari ini sebagai persembahan dua kali terdapat Tuhan. Kiranya Tuhan juga dapat memakainya melalui orang-orang yang Tuhan percayakan di gereja tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus dan dalam aku sendiri ini hari ini. Nama Yesus Kristus. Amin. Tata kita untuk ibadah rumah tangga baik yang di wilayah 1 dan 2 sementara ini akan ada suasana sebenarnya ya cara kita harus menghormati, kita bisa berkunjung ke saudara kita ya sampai dikasih Tuhan. Untuk hari berikutnya kita bisa mempersiapkan diri untuk kita mempersiapkan diri memperingati hari sengsara Tuhan kita dan pengorbanan Tuhan kita. Jadi kita harus mempersiapkan hati kita dan kita persiapkan semuanya untuk kita dapat sungguh memuliakan kata ini. Oke, untuk seminggu jadi kemudian ikuti nomor 1 Saudari Krishna. Nanti sudah dari dari Bani ya. Terus yang kedua Ibu Esther. Sahabat Ibu Dewi, Saudara Tarik, Iket dan penyambut jemaat buat Bapak Eki. Oke, ada yang lain dari Bapak Ibu Saudara yang bisa mengurus? Tidak ada? Oke, belajar yang disampaikan. Terima kasih dan mari kita akan mengakhiri pada kita mau Bapak Ibu dan saya akhir ke sini kita akan sikap. Sebelum kita berpisah pulang ke rumah masing-masing dan kembali melakukan aktivitas kita, lebih dahulu bukalah hati dan terimalah berkat dari Allah kita. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera yang bersumber dari Kristus Tuhan, hiburan, kekuatan dari Roh-Nya yang kudus, menyertai berkati kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Amin. Amin.